kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis, di mana kami berkelompok cinta. Di sini kami akan melaksanakan sebuah praktek coaching. Perkenalkan, sebelum ke praktek, di sini saya sendiri adalah Asep Said Rahman. Saya dari SD Negeri Darul Syukur Kabupaten Ciamis yang berperan sebagai coach. Dan rekan saya, nama saya Nia Kurniasi dari SMPN 3 Raja Desa dan saya berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Andriasa dari SDN 2 Tanjung Jaya. Saya berperan sebagai coaching. selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bunia. Apa kabarnya Pak Asep pada hari ini? Iya, alhamdulillah hari ini baik sekali, sehat. Bagaimana dengan ibu sendiri hari ini? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan sehat ya, seperti yang Bapak lihat, dan merasa bersemangat ya untuk menjadi supervisor kegiatan coaching Bapak pada hari ini. Iya, betul sekali Bu. Nah, sebelum kita melakukan atau Bapak melakukan coaching ya, di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Di antaranya di sini saya sebagai observer ataupun pengamat ya, saya akan menggunakan rubrik penilaian di mana saya akan melihat coaching Bapak pada hari ini, yaitu apakah coaching Bapak menggunakan alur tirta ataukah belum ya. Kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bapak ya. Kemudian saya akan melihat apakah Bapak mendengarkan secara penuh ya, kemudian merespon apa yang disampaikan coaching. Kemudian Bapak juga dalam proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, saya akan sedikit bertanya kepada Bapak Asep di sini, coach ya. Di antaranya pertanyaan pertama, tapi mau bertanya boleh nggak Pak saya bertanya? Ini boleh sekali Ibu ya, karena ini kan untuk kebutuhan kita sendiri ya. Pertanyaan pertama Bapak nih, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan ya, salah satunya pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching tersendiri itu ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mungkin mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada coaching itu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, betul sekali Bu ya. Di antara ketiga ya, manakah yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam coaching ini? Sebetulnya Ibu ya, ketiga poin yang tadi itu sebetulnya penting semua gitu ya. Ketika kita melakukan sebuah coaching, ketiga poin yang tadi disampaikan itu sangat penting. Namun di sini saya akan lebih yang spesifiknya itu yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan buat kepada coaching. Ya, baik Pak. Jadi ada 2 ya yang akan secara spesifik Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu sebagai pendengar aktif, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari indikator ketercapaian apa saja sih yang ingin Bapak capai? Ketika kita melihat indikator, mungkin indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan atau yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin si coaching ini mendapatkan solusi gitu dari permasalahan. Namun bukan saya memberikan solusi langsung, tapi si coachingnya sendiri yang mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Baik Bapak, berarti di sini yang indikator yang ingin tercapai ya, atau indikator ketercapaian Bapak itu diantaranya tadi ya, si coaching menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dialaminya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching Bapak dengan sebaik mungkin. Nah, setelah selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Oke, baik Ibu, siap. Nanti kita diskusi kembali. Akan saya ceritakan mungkin hasil dari coaching saya bersama coaching nanti ya.
Silahkan Bapak lakukan proses coaching. Ya, siap Ibu. Baik, assalamualaikum Pak Ton. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ton? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga hari ini baik, sehat, dan kebetulan walaupun cuaca hari ini begitu panas, tapi alhamdulillah begitu membakar semangat pada hari ini. Oke, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu nih pada saya atau mau menceritakan apa, boleh diceritakan apa Pak? Iya, kali saya mau menceritakan permasalahan di sekolah. Mungkin tidak keberatan ya Pak untuk menyampaikan tersebut. Oh, jadi ada permasalahan di sekolah ya? Sekolah ataupun di kelas apa maksudnya? Di sini di sekolah sih Pak, lumayan tapi ya memang tapi ada di kelas juga ada. Oke, mungkin kalau mau berbicara tentang permasalahan di sekolah ada kurang lebih waktu 15-20 menit lah, mungkin kita bisa ngobrol sama-sama ceritanya. Silakan mau bercerita apa Pak? Ya sebelumnya saya terima kasih Pak mau mendengarkan mungkin cerita curhat saya ya Pak. Gini Pak, saya melihat siswa di sekolah saya itu kayak merasa belajar bosan gitu, terus merasa tidak menyenangkan lah. Iya. Ternyata setelah saya amati rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton Pak. Masih banyak guru yang belajar dengan metode ceramah. Iya. Padahal mereka bisa loh memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti fokus, bahkan anak-anak pun di sekolah itu kan diperbolehkan membawa HP Pak. Iya, jadi setiap ada pelajaran yang khusus mungkin ya, Iya, kalau seperti itu ya. Dijadikan sebagai media pembelajaran inovatif. Tapi rekan guru tidak memiliki inisiatif Pak. Jadi untuk menggunakan media tersebut itu, jadi mereka tetap saja melakukan pembelajaran yang begitu aja, sehingga banyak siswa yang merasa jenuh, apakah sih belajar di kelas itu Pak? Gitu. Iya, baik Pak Tony, baik ya. Berarti di sekolah Pak Tony itu masih banyak ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang bervariatif ya, Ya, pesannya itu yang betul. bervariatif. Padahal kita tahu ya di sekolah kita itu, di sekolah Pak Tony itu banyak sekali media-media yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Nah, betul itu. Nah, berarti apa yang ingin Bapak dapatkan nih dari percakapan hari ini? Nah, saya itu Pak ingin sekali melihat adanya perubahan. Setidaknya terlihat misalnya dengan pemanfaatan media pembelajaran, model ataupun metode. Seperti itu Pak yang saya. Ya, jadi Bapak ingin melihat ya adanya perubahan daripada cara mengajar dari rekan-rekan Bapak itu ya? Ya, betul Pak, seperti itu. Oke, nah perubahan yang seperti apa nih yang Bapak inginkan dari rekan-rekan Bapak tersebut? Nah, ini Pak tentunya perubahan yang lebih baik yang seperti penggunaan model, media, metode yang bervariatif yang bisa menuntun mereka itu menjadi guru yang bisa merasa tidak bosan terhadap siswa. Oke, berarti seperti itu ya Pak ya. Jadi Bapak ingin rekan Bapak itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya kira-kira ya Pak ya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak itu levelnya ada di level yang mana kalau dari 1 sampai 10? Kalau saya menilai nih, kalau saya Iya. level itu baru di angka 6 Pak. Mungkin karena di sekolah saya itu banyak guru yang senior lah, meski sebagian juga sudah banyak yang memiliki pengembangan diri, beberapa sudah ada yang memanfaatkan teknologi, tapi sebagian besar menggunakan metode ceramah. Jadi belajarnya itu saja Pak. Oke, baik ya Bapak ya. Level berapa nih kalau mendengar dari cerita Bapak, level berapa yang Bapak inginkan dari rekan tersebut? Saya mungkin gini Pak, saya tidak terlalu tinggi lah untuk membuat ingin level 10 karena kesempurnaan itu hanya untuk level 10. Karena kita sedang berusaha agar adanya perubahan, jadi level 8 saja, antara level 9 lah paling mentok, saya rasa sudah cukup dulu Pak. Karena sebetulnya banyak guru yang antusias terhadap perubahan, tapi mereka bingung untuk harus mulai dari mana sendiri. Ya, mungkin beliau kerapihan itu ya mungkin ya. Ya betul Pak. Kalau begitu langkah-langkah yang akan Bapak lakukan gitu ya untuk membantu rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang Bapak seperti inginkan tadi itu bagaimana? Yang pertama mungkin Pak, saya akan mendiskusikan permasalahan
tersebut kepada rekan-rekan. Kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan ataupun mentoring seperti ya sharing lah seperti ini. Seperti itu Pak. Melakukan pendampingan ya biasanya pendampingan atau monitoring. Baik, apakah ada strategi lain selain pendampingan dan monitoring yang akan dilakukan Bapak untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan guru yang tadi Bapak bilang? Untuk saat ini Pak, sepertinya kalau mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan ataupun workshop seperti itu mengenai ke semua guru. Oh iya, baik ya. Tadi itu ada monitoring dan ada juga workshop. Nah, kira-kira yang Bapak rasakan paling nyaman untuk dilakukan saat ini yang mana itu kira-kira? Kalau ini Pak, kalau untuk saat ini sepertinya lebih ke monitoring dulu Pak. Jadi kalau monitoring itu kan yang mau dulu. Nah, tapi kan kalau pelatihan kan itu harus tentunya dari sekolah. Jadi saya belum benar-benar dari dirinya mau melakukan perubahan. Iya, baik ya. Baik sekali Bapak ya. Yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan monitoring tersebut apa? Saya banyak teman yang jago IT Pak. Kebetulan di sekolah saya ada jurusan teknologi komputer. Ya mungkin nanti saya akan berkomunikasi dan akan menyamakan persepsi dan konsep terlebih dahulu sehingga nanti sasarannya itu lebih tepat, lebih banyak, lebih efisien, lebih mempermudah rekan yang lainnya biar tertarik dan juga memang gurunya itu oh inilah teknologi kok semakin gampang seperti itu. Oh iya, baik sekali Pak ya. Kalau sekarang itu kalau dibilangnya mungkin ya berkolaborasi ya Pak ya. Ya, betul. Ya, berkolaborasi dengan rekan yang lain yang dimiliki oleh Pak Tony. Kemudian juga nah sekarang kita di penghujung waktu nih ya Pak ya. Dari percakapan ini nih apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Pak, saya jadi punya gambaran mungkin bicara tadi pada Bapak. Jadi gambaran bagaimana strategi saya dalam membantu rekan yang melakukan perubahan dalam cara mengajar ataupun memotivasi siswa untuk belajar itu saya bisa silakan sharing dengan Bapak, yaitu saya akan melakukan monitoring Pak seperti itu. Monitoring dan juga mungkin tadi berkolaborasi dengan rekan. Iya Pak, seperti itu. Aduh, ini jadi saya tidak sabar nih Pak Tony. Jadi sudah tidak sabar ingin mendengar cerita dari Bapak setelah nanti sudah melakukan monitoring ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya, mungkin saya sampai sini dulu. Sampai jumpa dengan waktu nanti kita ngobrol lagi lah. Iya Bapak, saya juga terima kasih banget, saya lega saya mendengarkan cerita yang panjang, mungkin panjang ya Pak, banyak ceritakan yang lain yang bisa saya ungkapkan, tapi ya dengan berhubungan waktu mungkin seperti itu. Saya mohon maaf sekali lagi, ini adalah curhatan mungkin saya sebagai rekan ya Pak, seperti itu sahabat ya, mungkin perceritaan ini bisa menjadikan solusi bagi diri saya sendiri. Sama-sama Pak, semoga dapat membantu ya tadi apa yang kita obrolkan dapat bisa membantu baik permasalahan yang sudah saya yang dihadapi Pak Tony saat ini ataupun nanti barangkali permasalahan itu ada di saya gitu ya. Oke, kalau gitu Pak Tony assalamualaikum ya, saya mau ada lagi gitu. Waalaikumsalam. Pak Asep, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Bagaimana berjalan dengan lancar Pak Asep? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching bersama guru yang sudah saya coaching sendiri berjalan dengan baik dan lancar perjalanannya. Ya, alhamdulillah kalau berjalan dengan baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang didapatkan pada saat coaching tadi Pak? Ya jadi tadi pada waktu coaching, pada waktu melaksanakan saya coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya. Alur tirta yaitu menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coaching tersebut untuk menemukan permasalahannya sendiri gitu. Berarti sudah
mencakup ya Pak. Tadi berarti yang Bapak dapatkan dari coaching tadi, kemudian indikator juga sudah Bapak sampaikan. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching ya, dan tadi juga sudah menerapkan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah melakukan percakapan dengan mendengarkan aktif, kemudian fokus ya terhadap coach, terhadap coach Bapak sudah fokus, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan luar biasa sekali. Setelah Bapak melakukan coaching tadi, ada satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Oke Bu, ya setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan si coach itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang saya ingin lebih yaitu lebih memahami alur tirtanya tersebut ya Bu ya, sehingga proses coaching selanjutnya lebih baik lagi gitu dalam proses coachingnya gitu. Mungkin itu Bu ya. Luar biasa sekali, semoga kedepannya lebih baik lagi Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik dan cukup. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah disupervisor oleh Ibu tentunya. Kami ucapkan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari proses coaching dari kelompok kami. Di sini kami kelompok cinta telah melaksanakan sebuah praktek coaching, di mana tadi saya sendiri berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai supervisor dan juga coaching. Oke, dan kami telah melaksanakan sebuah praktek dan kami tutup untuk mengucapkan